Merdeka! Ya, malam hari ini masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan Om akan bercerita dalam edisi Historia Perwira kali ini tentang sebuah fragmen perlawanan masyarakat Purbalingga di era Perang Kemerdekaan. Kisahnya udah aku tulis di buku ini, di Jejak Perjuangan Kemerdekaan di Bumi Perwira. Jadi di sini salah satu tulisannya mengisahkan bagaimana terjadi pertempuran di Blater. Om sebut dengan Battle of Blater. Nah, kisahnya seperti apa? Jadi sebelum bercerita kisahnya, ada salah satu monumen yang menjadi pengingat peristiwa tersebut. Ada di Desa Blater, namanya Tugu Juang Blater. Kalau kita jalan dari kota ke Sokaraja atau ke Purwokerto, lewat Maijen Sungkono di Desa Blater, itu ada salah satu monumen di sebelah kiri jalan, nyempil di antara toko-toko, itu Tugu Juang Blater. Nah, tugu ini menjadi peringatan atau monumen pengingat peristiwa heroik yang terjadi di Blater. Makanya kita sebut dengan Tugu Juang Blater. Dan kalau saya lebih kekinian dan menyebutnya Battle of Blater. Jadi, kisah perang ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Blater. Jadi mulai dari Bocari, kemudian Kota, kemudian Sidakangen, Blater, Jompo, itulah pertempuran yang terjadi. Tapi puncaknya terjadi pada tanggal 31 Juli 1947 di Desa Blater tersebut. Jadi saat itu agresi militer Belanda pertama. Kan 21 Juli 1947 tuh dimulai agresi militer Belanda pertama atau operasi produk polisional aksi, yang aksi polisional Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Nah, saat itu salah satunya terjadi di Purbalingga juga. Jadi saat itu pasukan Belanda sedang menuju ke arah Yogyakarta. Dari mereka kedudukannya sedang berada di Tegal. Tadinya akan lewat Tegal, Bumiayu, Purwokerto gitu langsung ke Jogja sana. Tapi kemudian sampai di Prupuk, ini kisah yang dituliskan oleh referensi-referensi yang aku baca ya. Kemudian mata-mata Belanda menyebutkan bahwa Purwokerto cukup kuat kalau langsung dari Bumiayu, sehingga Belanda mengambil inisiatif untuk mencari jalan alternatif. Nah, lewatnya itu lereng Gunung Slamet yang sebenarnya tidak terlalu mudah jalannya saat itu. Terus kemudian kebetulan divisi batalion TNI yang di Purbalingga yang dipimpin oleh Mayor Marsidan sedang berada di Jawa Barat. Nah, sehingga kan Purbalingga kosong. Oleh karena itu pasukan Belanda mengambil jalur Purbalingga lewat Tegal, Pemalang, Belik, Karangreja, turun ke Bocari. Nah, kita juga tidak tinggal diam. Rakyat itu di Bocari itu juga membentuk pertahanan. Mereka mensabotase jalan. Ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa saat itu pasukan kita memblokade jalan dengan pohon-pohon ditumbangkan. Ini ada fotonya nih. Nah, terus kemudian jalan-jalan itu dirusak oleh laskar-laskar yang ada di Bocari, sehingga kemudian Belanda kesulitan. Tapi mereka juga menggunakan peralatan lengkap. Ada pembangun jembatan, ada divisi tank tempur, sehingga pertahanan di Bocari itu tertembus. Sampailah kemudian di kota itu tanggal 31 Juli 1947. Waktu itu bulan Ramadan, 12 Ramadan 1336. Nah, dari Bocari masuk ke kota, kemudian mereka akan ke arah Purwokerto. Mau nggak mau harus lewat jalan ke arah Kandang Gampang, kemudian Kalikabong, Sidakangen. Nah, situ sudah terjadi pertempuran di Sidakangen, tapi puncaknya terjadi di Blater. Karena apa? Karena batalion yang ditugaskan untuk mempertahankan Purbalingga itu dikirim dari Cilacap. Saat itu yang mimpin adalah namanya Kapten Hardoyo. Dia putra Purbalingga tapi sedang tugas di Cilacap. Dia putra dari Raden Sostro Sumarto, kepala sekolah rakyat di Purbalingga. Nah, Kapten Hardoyo itu datang pakai kereta dari Cilacap, turun di stasiun Jompo. Nah, Jompo mereka turun,
kemudian jalan kaki bertemulah dua pasukan ini antara pasukan Belanda dan pasukan Kapten Hardoyo itu di Sidakangen, Blater, dan Jompo. Tapi puncaknya di Sidakangen dan Blater. Jadi ini di sini terjadi pertempuran, tapi Belanda menggunakan pasukan lengkap, ada tank tempur juga, dan pasukan Kapten Hardoyo tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi ini, sehingga kemudian keteteran, kocar kacir, dan mereka bahkan sampai didesak dikejar ke perkampungan penduduk. Di dalam bukunya Pak Triyatmo ini, Darah Gerilyawan ini, diceritakan bahwa salah satu penduduk ikut menjadi korban, namanya Pak Ahmad alias Muhammad, atau Pak Ahmad di warga desa Sidakangen. Ini dikejar karena dia terluka, kemudian dia bersembunyi di bawah ranjang, tapi dikejar sampai ke rumahnya, kemudian ditembak oleh tentara Belanda. Itu warga setempat yang ikut gugur. Kemudian ada sebanyak 28 orang yang kemudian gugur dalam pertempuran di Blater, dan semuanya dari pihak Republik, tentara dan warga. Dan ketika itu kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purwosaroyo. Setelah kita merdeka, setelah tahun 60-an, mereka dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Sebelumnya mereka dikuburkan di pinggir-pinggir jalan di Desa Blater dan Sidakangen. Jadi ini sebuah kisah fragmen perjuangan kemerdekaan di Purbalingga, dan ternyata ini membuktikan bahwa Purbalingga juga bergejolak. Kalau kita belajar sejarah kan kadang-kadang kita cuma tahu Bandung Lautan Api, tahu pertempuran 10 November di Surabaya, tapi kita tidak tahu bahwa Purbalingga juga turut bergolak mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya Battle of Blater ini. Nah, untuk memperingati ini, pada tahun 1960 dibangunlah Tugu Juang Blater, diresmikan pada peringatan kemerdekaan ke-15, 17 Agustus 1960. Tugunya masih ada sampai sekarang, Terus kemudian di situ tertulis dengan jelas Tugu Juang Blater, 31 Juli 1947, Wasita Suci Kusuma Negara. Tugu Juang Blater. Ini Wasita Suci Kusuma Negara ini Surya Sengkalan. Dari Wasita itu berarti 7, Suci jernih itu 4, Kusuma itu 9, kemudian negara itu 1. Jadi 7491, tapi dibaca balik 1947. Ini peristiwa terjadinya pertempuran di Blater. Nah, itu tugunya dibangun oleh masyarakat Desa Blater dan Pemdes bahu-membahu, mengumpulkan duit 100.000 tahun 1960 untuk kemudian dijadikan biaya membangun Tugu Juang Blater. Seperti itu, salah satu fragmen kisah perjuangan kemerdekaan yang ada di Desa Blater, yang saya sebut dengan Battle of Blater. Di momen Agustusan ini patut kita selami lagi bahwa Purbalingga juga punya perwira-perwira, punya pejuang-pejuang yang gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dibuktikan dengan di Battle of Blater ini, ada yang rela gugur, ada yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Ada 20 orang pahlawan yang gugur di pertempuran tersebut. Jadi itu salah satu kisah perjuangan kemerdekaan yang ada di Purbalingga, Bumi Perwira. Salam Historia Perwira. Merdeka!